Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sablon semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, beberapa waktu yang lalu saya posting saya nyablon pakai papan sablon, papan banting yang menggunakan kenop anting gitu ya. Jadi papan sablon yang termasuk jadul, legend gitu, tapi kualitasnya sangat bagus gitu. Nah, ada beberapa ada seorang lah ya yang bertanya, kok tidak presisi gitu ya, papannya yang pertama, yang kedua, apalagi untuk banyak warna gitu kan, tidak presisi. Nah, saya akan coba sharing permasalahan yang terjadi pada papan banting secara yang memakai kenop anting gitu. Saya juga tidak begitu lama menggunakan papan banting kenop anting ini ya. Jadi kenop anting dapat yang ada ininya, kenop anting seperti ini, tidak begitu lama, tapi ini papan banting yang saya gunakan pertama kali belajar sablon, dan sekarang saya pakai lagi untuk GL-an gitu ya. Jadi karena dia sekali nyablon bisa muat banyak dan murah juga gitu kan, karena dari bahan-bahan yang perkayuannya, jadi lebih mudah dan lebih murah didapat gitu. Nah, yang pertama mungkin yang bisa saya share, nanti kalau teman-teman yang sudah expert di papan banting kenop anting bisa sharing di bawah juga, untuk teman-teman yang mau belajar gitu kan, bisa lebih bermanfaat gitu. Oke, yang pertama si kenop antingnya, nah seperti ini. Saya ada beberapa ini ya. Nah ini teman-teman bisa gunakan yang ukuran sedang gitu ya. Ini sedang. Kalau ini ada yang ukuran kecil gitu kan, kurang. Nah, saya rekomendasi pakai yang ukuran sedang. Lebih baik pada yang lebih gede, ada yang lebih gede lagi gitu. Jadi lebih kokoh, lebih kuat itu, dan tidak goyang ketika dia menancap di screennya gitu. Jadi harus paten gitu kan. Nih, harus kuat aja. Jadi kalau udah mulai longgar, teman-teman bisa teman-teman bisa tambal si lubang bekasnya itu pakai tusuk gigi atau lidi, baru masukin lagi ini. Jadi nanti dia akan kuat lagi gitu kan. Ini dari kenop antingnya. Yang kedua, biasanya faktor hasil sablon tidak presisi pada papan sablon kenop anting adalah ada di bagian ininya. Ada bagian ini. Nah, ini kan yang kena yang kena kenop antingnya ya. Sini sama sini nih. Biasanya si bagian ininya itu sudah mulai melengkung lah, jadi udah mulai nggak rata ininya nih. Nah, sininya udah mulai, karena dia kena ujung kenop ini, jadi dia nggak rata gitu, udah menjorok ke dalam gitu. Kalau bahasanya Sundanya udah dekok gitu, udah ke dalam gitu, jadi nggak rata gitu. Dan masalahnya tiap papan kan beda-beda, ada yang menjoroknya dalam, ada yang justru masih rata gitu kan. Itu yang menyebabkan tidak presisi. Makanya sebisa mungkin ini dibikin rata. Kalau sudah terlanjur menjorok ke dalam, sudah terlalu masuk ke dalam, udah nggak rata, teman-teman bisa amplas gitu ya. Amplas itu. Nah, lebih bagus sih sebenarnya. Ini kan papannya mudah dibikin. Di triplek ini bisa pakai reng atau kaso, ini juga pakai kayu. Itu yang membuat dia mudah dan murah. Tapi kelemahannya itu karena terbuat dari kayu, si bagian ini yang sering terkena kenop antingnya, dia akan sering dia terkena benturan atau terkena sentuhan, lama-lama kelamaan jadi terkelupas atau menjorok ke dalam dekok itu tadi ya. Nah, seperti ini. Makanya idealnya lebih bagus teman-teman ininya ganti sama yang lebih permanen bisa pakai aluminium. Kalau aluminium ini nggak akan lecet, nggak akan menjorok ke dalam gitu, jadi aman gitu. Si ininya akan rata terus gitu kan, sininya akan rata terus. Nah, jadi teman-teman ini bisa ganti ininya gitu. Kalau dirasa mengganti ini dan ini terlalu makan biaya lagi, karena kan aluminium juga lumayan harganya. Nah, teman-teman bisa ganti yang bagian stopper ininya aja. Nah, stopper ininya aja. Nah, biasanya teman-teman itu pada pakai ini nih. Nah, nanti di sini nih. Nah, jadi nanti ininya dicopot, nanti ininya dipakai di sini. Pakai ini. Nah, gitu.
Nah ini belinya di, saya tuh dulu sama juga belum tahu belinya di mana, setelah cari-cari ternyata ini beli di tukang bikin etalase. Nah bentuknya panjang kayak gini, per meteran, apalagi harganya ini udah lama. Nah itu teman potong. Nah jadi nanti ini yang ditempelkan ke papannya, jadi nanti ketika si kenok anting ketemu ini, nah ini kan kuat, ini nggak akan jadi dekok, nggak akan jadi mencorok ke dalam. Jadi setiap desain pasti presisi gitu kan. Jadi ganti si stoppernya pakai ini saya beli di tempat bikin tadi tempat bikin etalase ya, buat belanja, buat dagangan itu. Kalau nggak salah ini untuk kacanya gitu kalau nggak salah, apalagi gitu. Nah teman-teman bisa foto aja ini. Nah bentuknya biasanya dari sini biar ketahuan bentuknya gini. Nah ini jadi ini yang ditempel ke, nah sebagai pengganti ini. Nah jadi di sini ya, nanti ini akan lebih awet dan lebih presisi karena dia bidangnya lurus, ininya lurus, nah lurus gitu kan, si area ininya lurus dan tidak akan penyok. Tidak akan penyok. Kalau penyok kan, kalau kayu itu kan rentan penyok, tapi kalau ini aluminium insya Allah lebih awet. Tapi kalau lebih bagus lagi ininya diganti juga sama yang lebih permanen gitu. Bisa pakai, ada teman tuh pakai besi hollow ininya pakai besi juga jelas gitu kan. Tapi kalau mau lebih ringan pakainya aluminiuman gitu. Ini aluminium, ininya juga aluminium gitu. Tapi kalau budgetnya sedikit gitu, teman-teman bisa pakai ininya aja, stopper ininya masih aman sih. Ini juga penyoknya penyok sedikit lah, nggak begitu parah. Jadi si stopper ininya cukup diganti sama ini apa namanya ya nantilah teman-teman cari ya. Oke, itu baru dari papannya ya, belum nanti ada banyak faktor sih sebenarnya. Tapi kalau papannya sudah kondisional, sudah terkondisikan, biasanya kesananya akan lebih mudah gitu. Ya nanti ada pengaturan screennya juga. Ada yang penting adalah cara gesuknya, jalan sablonnya seperti apa. Itu juga mau pengaruhi hasil sablonan. Oke, itu saja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.